sahabat retail, hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana mengelola keuangan pengusaha usaha warung, simple dan sederhana ya. Karena banyak sebenarnya yang belum mengetahui tentang konsep bagaimana mengelola keuangan retail atau warung simple sederhana, warung masyarakat, warung rakyat, toko mandiri. Sebelum kita sampai ke situ, ada satu hal dulu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah istilah omset penjualan, kemudian HPP, harga pokok produksi, harga pokok penjualan atau modal, kemudian laba kotor ya, laba kotor, margin, kemudian atau keuntungan kotor bahasanya, kemudian ada istilah laba bersih. Nah, ini penting dulu diingat. Yang pertama omset atau penjualan, karena banyak yang bias pengetahuannya tentang omset. Ketika saya tanya kalau di pelatihan itu apa yang dimaksud dengan omset, ya kan? Nah, banyak yang ketika di pelatihan UMKM saya sering bertanya, berapa penjualan Anda? Terus dia tanya, penjualan bersih atau penjualan kotor, Mas Adri? Nah, terus saya tanya, penjualan kotor, penjualan bersih maksudnya apa? Ya, maksudnya kotor apa bersih? Kalau bersih itu telah keluarin biaya. Nah, jadi banyak yang tidak paham sebenarnya istilah ini. Nah, omset penjualan itu sederhananya adalah uang yang masuk di hari itu, di bulan itu, di minggu itu, dari semua produk yang Anda jual. Simpelnya begini, misalkan Anda jual produk le mineral, ini saya kasih kalau Pak. Le mineral ini yang 600 mili itu modalnya kita beli 2.000, kemudian kita jual 3.000 ya. Nah, sekarang kita punya stok sebanyak 100 atau 1.000 ya, 1.000. Di hari yang sama Anda menjual 1.000-nya habis, berarti omset Anda adalah 3.000 dikali 1.000, berarti 3 juta. Itu namanya omset, itu namanya penjualan ya. Itu belum ada laba, ini baru terjual semua 3 juta ya. Nah, kemudian baru ditanyakan yang berikutnya, berapa keuntungannya? Nah, untuk mengetahui keuntungan Anda harus tahu dulu modalnya berapa. Nah, modalnya 2.000 dikali 1.000 berarti 2 juta. Nah, kalau Anda sudah tahu modalnya 2 juta, kemudian penjualan Anda total 3 juta, berarti keuntungannya adalah 3 juta dikurangin 2 juta, keuntungannya 1 juta rupiah. Nah, apakah 1 juta itu sudah bersih? Belum, karena belum dikeluarkan biaya-biaya. Nah, baru tadi udah kita ketemu ya, penjualan sama dengan omset. Kemudian ada HPP atau modal, itu adalah barang yang dibeli, harga beli barangnya berapa, modalnya berapa, sama dengan harga pokok penjualan. Nah, jadi penjualan dikurangin HPP ketemu namanya laba bruto, keuntungan kotor, laba kotor. Nah, kemudian bagaimana laba bersihnya Mas Adri? Laba bersihnya adalah selama 1 bulan penjualan Anda tadi 3 juta per hari ya. Nah, selama 1 bulan ternyata Anda bisa menjual 10.000 botol le mineral. Berarti 10.000 dikali 3.000 berarti 10.000 dikali 3.000 berarti 30 juta rupiah. Itu namanya omset. Nah, modalnya berapa tadi? Modalnya adalah 2.000, karena terjualnya 10.000 berarti 2.000 dikali 10.000 20 juta. Berarti omset Anda 30 juta dikurangin HPP-nya atau modalnya 20 juta, berarti keuntungannya, laba brutonya, keuntungan kotornya adalah 30 juta dikurangin 20 juta, berarti 10 juta. Nah, 10 juta tadi itu adalah laba kotor. Ini kita bicara sebulan ya, biar enak. Nah, selama sebulan ini berapa biaya yang Anda keluarkan? Oke, ini karena warung ini milik Anda sendiri, berarti Anda tidak menggaji orang lain. Nah, berarti biaya apa yang dikeluarkan? Biaya listrik misalkan, kemudian biaya transportasi Anda beli produk kemana-mana, atau biaya sampah, atau biaya apa lagi ya, jimpitan ya, atau biaya ronda, macam-macam misalkan kayak gitu ya. Nah, kita anggap 1 bulan listrik Anda hanya 5, karena Anda warung kecil, anggaplah cuma 500.000.
Kemudian biaya wirawiri beli barang sebulan karena penjualan Anda bagus, anggaplah 500.000 juga. Ya berarti hanya 1 juta yang saya keluarkan, ya toh? Oke, biaya sampah 100, nggak usah kita anggap lah ya. Anggaplah tadi listrik sama sampah 500.000. Kemudian apa tadi, transportasi Anda bolak-balik 500.000. Berarti 1 juta. Nah, berarti 10 juta laba bruto tadi, keuntungan kotor tadi dikurangin 1 juta, makanya ketemu 9 juta. Itulah yang dinamakan dengan laba bersih, keuntungan bersih. Oke? Ngerti ya? Paham ya? Nah, itu keuntungan bersih. Oke. Jadi Anda harus paham dulu istilah tentang omset, HPP, laba bruto, kemudian laba bersih. Nah, belum kita, Mas Hadi saya ini taat pajak. Ya, kalau taat pajak berarti ada pajak 0,5%. Berarti keuntungan tadi yang 9 juta, tadi 0,5% itu dari omset, 0,5% dari 30 juta itu ada 150.000. Berarti 9 juta dikurangin 150.000 untuk bayar pajak, ya kan? Nah benar ya, 0,5%, 10% dari 30 juta kan 3 juta. Nah 1%-nya kan 300.000. 150.000, ya benar 150.000. Berarti 9 juta dikurangin 150.000, 8 juta 850.000 itu sudah bersih. Nah Anda bisa menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi semua. Kalau Anda gunakan uang itu untuk beli pribadi semua, berarti besok Anda beli stok lagi senilai 20 juta. Berarti barang Anda nggak nambah. Nah, Mas Hadi saya ingin nambah barang. Berarti dari uang yang 8.850.000 tadi, misalkan Anda hanya pakai 5 juta. Kemudian yang 3.850.000-nya tadi Anda belikan lagi stok Le Mineral misalnya. Berarti bulan depan stok Le Mineral Anda bertumbuh. Nah, berkembang. Disitulah terjadinya penambahan persediaan karena Anda hanya mengambil keuntungan tidak sampai 60%-nya, tidak sampai 50%-nya karena sisanya Anda gunakan lagi untuk pengembangan toko. Oke, itu untuk serial pertama. Nanti seri berikutnya kita akan bahas lagi tentang manajemen keuangan retail sederhana bersama saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Jika Anda butuh konsultasi silakan kontak Retail Team Indonesia, banyak. Di YouTube ada, kemudian di Facebook ada, di Instagram ada, di TikTok juga ada, Ramini Market Murah atau Retail Team Indonesia. Salam sahabat retail.